Waktu kita belajar serupa seperti Tuhan di tahun lalu, kita pasti bisa menemukan sebuah fakta bahwa di mata Tuhan, keluarga itu sangat amat penting. Tuhan selalu menggunakan ilustrasi keluarga dalam berbagai hal. Hubungan Tuhan dan jemaat diibaratkan sebagai suami dan istri, hubungan Tuhan dan kita juga diibaratkan sebagai bapa dan anak. Bahkan buat menggambarkan kasihnya yang luar biasa, dia suruh kita panggil dia bapa. Disitulah kita tahu bahwa keluarga itu sangat penting buat Tuhan. Hubungan keluarga yang baik, hubungan suami istri yang baik, hubungan seorang ayah dan anak yang baik akan menjadi sebuah gambaran seutuhnya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dengan begitu, kita bisa mengenal Sang Pencipta kita dengan lebih baik. Tuhan memberi perintah kepada kita buat menaklukkan bumi dengan segala isinya. Tapi untuk melakukan itu, Dia nggak pernah suruh kita bangun gereja dulu, Dia nggak pernah suruh kita bangun negara dulu. Justru hal pertama yang Dia bangun buat kita adalah keluarga. Kita percaya keluarga yang kuat akan menumbuhkan pribadi-pribadi yang kuat. Ketika keluarga kita kuat, di situ ada damai sejahtera. Dan ketika ada damai sejahtera, di situ ada kerukunan. Dan ketika ada kerukunan, berkat mengalir, dan pada akhirnya kita bisa taklukkan apa saja di bumi ini. Untuk menjadi keluarga yang kuat, kita perlu belajar kembali kepada apa yang dikatakan firman Tuhan tentang keluarga. Sehingga setiap kita memiliki identitas yang benar. Mengapa kita ada dalam sebuah keluarga, baik itu keluarga inti maupun keluarga rohani yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Dan tentu berperan di dalamnya seperti apa yang Tuhan sudah rancangkan buat kita sejak semula. Menjadikan Yesus sebagai pusat di tengah-tengah keluarga kita. Dan ketika Yesus menjadi pusat di tengah-tengah keluarga kita, maka kita akan menikmati suasana kerajaan Allah turun di tengah-tengah keluarga kita. Sama-sama kita mempraktekkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kita. Dan kita mulai mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita, kepada orang lain. Sehingga terjadi harmonisasi, keindahan dalam sebuah keluarga. Dan ketika semua itu terjadi, saudara, kita bisa menikmati yang namanya surga di tengah-tengah keluarga kita. Surga di bumi benar-benar nyata di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga ketika orang-orang melihat, orang-orang bisa diberkati dan banyak jiwa bisa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Di ibadah PCC Jakarta hari ini, kita sungguh bersyukur hari ini kita ada karena kasih karunia Tuhan, amin. Semua percaya bahwa Tuhan Yesus baik, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita akan menyaksikan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Minggu depan ibadah raya PCC Jakarta tetap ada di tempat ini jam 10 pagi. Jadi pastikan Bapak Ibu datang lebih awal. Jadi kita dapat mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama bersekutu dalam Tuhan. Kemudian setiap hari Sabtu ada ibadah anak muda. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya saudara, punya anak, punya kenalan, punya tetangga yang masih muda, boleh diajak untuk ikut ibadah youth di tempat ini jam 7 malam setiap hari Sabtu. Dan ibadah PCC Kids setiap hari Sabtu juga jam 3.30 sore. Anak-anak yang masih kecil, jangan lupa Sabtu ini kita ada PCC Kids jam 3.30 sore. Selanjutnya minggu ini kita minggu ketiga, artinya kita adalah minggu family time. Jadi kami memberikan waktu kepada Bapak Ibu semua untuk dapat berkumpul bersama dengan keluarga. Bapak Ibu dapat bersekutu bersama dengan keluarga, bangun mesbah keluarga bersama dengan keluarga. Selanjutnya untuk persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui kris maupun melalui cash dengan amplop yang ada di bawah. Dan ini adalah YouVersion, jadi Bapak Ibu yang ingin membaca renungan bersama-sama, Bapak Ibu dapat mendownload YouVersion, kemudian menambahkan Pelita Community Church sebagai gereja di aplikasi YouVersion ini. Baik Bapak Ibu, itu saja pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersatu di dalam doa, kita mau minta hadirat Tuhan di tempat ini. Tuhan yang memimpin ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau begitu baik. Kami ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan untuk ibadah kami hari ini dalam tangan Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap jalannya ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami Tuhan sungguh merasakan kasih Tuhan. Hadirat Tuhan boleh mengalir dan kami datang bukan hanya dengan
hati yang biasa-biasa saja, tetapi kami boleh datang dengan hati yang berlimpah dengan syukur. Dan ketika kami pulang nanti Tuhan, kami boleh membawa sesuatu yang baru, sukacita yang baru Tuhan. Kami boleh semakin dikuatkan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang mempersiapkan setiap kami Tuhan, agar kami dapat sungguh menerima firman Tuhan. Apapun yang Tuhan mau sampaikan, Kau dapat pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan bagi setiap kami. Dan setiap firman yang disampaikan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, berkati untuk setiap teman-teman kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Kiranya Engkau pakai mereka dengan lebih lagi Tuhan untuk pelayanan hari ini. Dan berkati teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Biarlah Engkau tibakan mereka ke tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami siap untuk lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Mari sama Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk hidup ini Tuhan. Kami ada Tuhan semua karena anugerah-Mu Bapa.
kami hidup Tuhan. Kami mau bersuka cita pada hari ini Tuhan. Sama-sama kita mau bersuka cita, amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus, amin. Sama-sama kita katakan, ya Tuhan menara yang teguh, kota benteng lindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang di surga termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Tepuk tangan semua Bapak Ibu. Sebab namamu lah Tuhan yang paling berkuasa di bumi dan di surga Tuhan. Amin. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada apa? Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus,
kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Haleluya. Bapak Ibu boleh duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything falls around you. Jesus, you. Jesus, be the center of my life.
Spirit from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart, God, from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, you'll always be you, Jesus. Jesus be the center. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it's always been you, Jesus. Jesus be the center. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it's always been you, Jesus. Jesus be the center. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus be the center. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything is all around you. Jesus, you at the center of it all. Kemuliaan buat Yes Tuhan. Kaulah pusat hidup kami Tuhan. Kaulah pusat di mana Tuhan keluarga kami berada Tuhan. Kaulah pusat di gereja kami Tuhan. Kami ada saat ini semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Bapa. Tuhan, berjalanlah di depan kami Tuhan, agar kami tidak tersesat Bapa. Biarkanlah Tuhan setiap langkah kami Tuhan, itu adalah bagian dari Engkau Bapa. Berkati setiap hati kami Tuhan, berkati setiap hidup kami Tuhan, berkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetap menjadi pusat dalam hidup kami Bapa, dalam keluarga kami, dalam gereja kami Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan Yesus. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Dan biarkanlah Tuhan Kau yang beracara Tuhan, Kau yang lengkapi setiap hidup kami melalui firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Jadi dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh duduk. Shalom semua. Terima kasih buat semua pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Thank you so much. Shalom.
Udah ya, nggak apa-apa, sapa lagi ya. Selamat datang di ibadah hari ini, minggu ketiga di bulan Januari 2025. Bulan dimana anak-anak sebentar lagi akan bersuka cita karena akan mendapat angpau. Dan orang tuanya akan keluar angpau. Tapi nggak apa-apa, kita percaya Tuhan berkati kita yang menyediakan, amin. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ajak satu kali lagi kita berdoa ya, untuk kita menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami ada di sini Tuhan karena Engkaulah pusat hidup kami. Kami mau melakukan apa yang Engkau suka Tuhan, apa yang menyenangkan hatimu, dan apa yang mempermuliakan namamu. Tuhan, kami mau duduk diam, urapi hamba-Mu, layakan untuk bisa melayani-Mu Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah semuanya berasal dari Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu dan kami semua boleh sama-sama belajar. Biar segala sesuatunya bukan hanya sekedar informasi, tapi boleh kami lakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu dan menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, sebelumnya 2 minggu sebelumnya sudah dibuka sama Pak Peter dan Pak Irfan tentang keluarga. Kalau saya bertanya, saya mohon bantuannya ya. Kalau saya bertanya, sebutkan satu kata apa yang terlintas di benak Bapak Ibu tentang keluarga. Please. Volunteer? Cinta. Makasih Tante udah menjawab aku. Ada lagi? Satu kata yang menggambarkan tentang keluarga. Rumah. Thank you. Lagi? Kasih. Thank you. Ada lagi? Cuma segini nih, cuma 3. Hangat, hangat, sehangat kopi. Oke, thank you. Ada lagi? Ada lagi? Hah? Hubungan. Oke, thank you. Pasti banyak ya yang udah menjawab ataupun yang belum menjawab, pasti di hati dan pikirannya itu ada. Jadi berarti itu keluarga sangatlah hal yang amat penting. Makanya di PCC Jakarta juga punya tema tentang strong family. Nah, kalau saya tanya siapa yang mau melihat kebahagiaan buat keluarga seumur hidup? Pasti semua mau ya. Aku pun juga mau keluarga kecil aku, keluarga besar aku semuanya bahagia. Nah, untuk segala sesuatu yang bernilai tinggi, tentunya kita punya effort yang lebih. Tentunya kita punya usaha yang lebih untuk bisa meraihnya. Contoh, misalnya kita pengen beli sepeda, pengen beli emas, pengen beli rumah, pengen beli mobil, atau pengen beli baju yang bagus. Itu pasti kita melakukan hal yang lebih kan. Dan ketika kita udah punya, kita maintain, kita rawat dengan baik-baik. Nah, begitupun juga sebuah keluarga. Kalau saya tanya Bapak Ibu, dari 1 sampai 10 skornya untuk masing-masing keluarga kalian, pasti Bapak Ibu punya nilai masing-masing kan ya, untuk berapa skor di keluarga kalian. Nah, Bapak Ibu sendiri yang tahu. Kadangkala ada anak yang gak bisa menghormati orang tuanya. Karena mungkin anaknya berpikir, udahlah bapak emak saya kayak gitu doang. Atau ada orang tua yang gak bisa memberi cintanya untuk anaknya secara tulus. Karena anak saya kerjaannya kayak gitu-gitu doang, malesin dah dia, nggak uhau. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka tidak menaruh nilai yang tinggi untuk keluarganya. Kalau aja kita punya nilai yang tinggi buat keluarga itu, pasti kita akan merawatnya dengan baik dan akan mengusahakannya. Ada orang yang menaruh nilai tinggi buat pekerjaannya, buat bisnisnya di luaran, sampai akhirnya anak-anaknya nggak keurus. Atau menaruh tinggi buat pelayanannya, sampai akhirnya keluarganya nggak keurus. Itu juga ada. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak memberi nilai yang tinggi untuk keluarganya. Jadi, saya suka strong family ini karena kita semua bisa belajar. Baik kita yang sudah menikah ataupun juga yang akan menikah, ataupun kita yang memutuskan untuk nggak menikah, kita tetap menjadi anggota keluarga di keluarga kita masing-masing. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Dikatakan dalam Efesus 6 ayat 4,
Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dikatakan bapak-bapak. Punten nih, mamanya belum kesebut. Nah, ini bapak-bapak, kenapa dibilang bapak-bapak? Karena Tuhan mau bapak-bapak mengajar setiap anak-anak di dalam didikan Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Diingatkan juga supaya jangan menyakiti hati anak-anak. Bukan berarti ibu-ibu nggak memegang peranan ya. Ibu-ibu juga memegang peranan. Kenapa disebut bapak-bapak? Karena sangatlah amat penting bapak-bapak ini. Jadi buat kalian yang akan berkeluarga, hai cowok-cowok, ini sangatlah amat penting. Karena berkat dalam suatu keluarga datangnya dari bapak-bapak nih pertamanya. Coba kalau kita lihat ilustrasi ini bahwa bapak-bapak atau laki-laki di dalam keluarga adalah seperti payung. Dan di mana ibunya ini adalah tiang payungnya yang menopang. Di mana-mana penopang itu harus selalu lebih kuat. Jadi bapak dan ibu bekerja sama untuk melindungi anak-anaknya. Mau yang anaknya 1, anaknya 2, anaknya 3, semuanya harus bekerja sama. Dan Tuhan bilang suruh orang tuanya yang mendidik setiap anak-anaknya. Bukan tugas pendeta, bukan tugas ibu guru, bukan tugas suster, bukan tugas oma, opa, bukan tugas tetangganya, tapi tugas kita. Kita sebagai orang tua yang mendidik anak-anak di dalam kasih Tuhan. Sekarang ini banyak sekali perceraian yang terjadi. Mau di Indonesia, mau di kalangan artis atau kalangan orang biasa. Kalau kita bisa lihat statistiknya, di tahun 2022 perceraian sangat amat tinggi di 516.000. Mungkin ini karena COVID. Jadi banyak ketemu, sering ketemu, slack gitu. Masalah ekonomi, nah makinlah tinggi. Dan di tahun 2023, kebetulan 2024-nya saya cari belum ada karena mungkin baru sebulan Badan Pusat Statistiknya belum mengambil angka. Perceraian sekitar 463 kasus. Dan sekarang ini perceraian kayak menjadi hal yang biasa. Tukar-menukar pasangan hal yang biasa. Padahal Tuhan tidak menginginkan perceraian terjadi dalam keluarga kita. Dan kita pun juga pasti nggak mau. Kita selalu berdoa kalau kita menikah atau kita menikahkan anak kita, kita mau keluarganya semua baik-baik aja. Dan karena saking banyaknya perceraian yang terjadi, akhirnya orang-orang yang mau menikah pun menjadi trauma, menjadi takut. Pernikahan di tahun 2023 hanya 1,5 juta, menurun 128.000 dari tahun sebelumnya. Dan bukan hanya di negara kita aja, di negara-negara maju lainnya seperti Korea, Jepang, dan lain-lain lebih memilih untuk punya dogi daripada punya pasangan. Karena pasangan ngeselin kadang-kadang. Tapi kalau dogi, dia selalu menyambut dengan baik. Bukan begitu Bapak Peter? Saya kebetulan punya anjing 2 di rumah, si Max dan Loki. Suatu hari Peter pernah bilang, kalau punya anjing yang mukanya cakep yo. Jadi kalau gue pulang, dia nyambut gue enak katanya. Jadilah kita punya 2 anjing. Dan si Peter bilang kalau anaknya udah gede, pulang tuh cuman, "Hai Dad," nggak kayak dulu lagi menyambut dengan gemesin gitu. Jadi sekarang anjingnya yang menyambut dia. Nah, saking banyaknya kasus perceraian dan kebetulan teman-teman di sekeliling saya juga ada yang memutuskan untuk tidak menikah karena mereka takut melihat pernikahan. Pernikahan adalah suatu yang scary. Daripada nanti udah nikah cerai, malesin, mendingan gak usah kata dia orang. Yang penting duit gue cukup, temen gue banyak, udah. Nah, bukankah kita sebagai keluarga Kristen harusnya menjadi contoh? Bahwa kita menunjukkan memang pernikahan itu susah, gak gampang. Babak belur di awal, di tengah bulan segala macam, tapi kita percaya ada kasih karunia Tuhan yang menyertai kita sampai kita hidup bisa bahagia, Tuhan kasih karunia dan kita baik-baik aja tidak bercerai. Bukankah kita harus menjadi contoh? Nah, Tuhan Yesus sangat amat rindu kita semua bisa seperti itu. Ada satu ayat lagi.
Di Mazmur 128 ayat 4. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, punten, ibu-ibu juga diberkati, tapi di sini dikatakan diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi bapak-bapak, kakak-kakak yang belum menikah semuanya, kita semua sama-sama percaya ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Dan ketika berkat itu turun dalam keluarga kita bisa salurin ke keluarga yang lain dan ke anak-anak kita. Amin. Jadi sederhana, yang Tuhan mau adalah kita mendidik keluarga kita dengan kasih Tuhan. Kadangkala kita suka sibuk ya, sama pelayanan, sama pekerjaan, padahal pekerjaan dan pelayanan selalu ada buat kita. Anak-anak yang gak selalu ada buat kita. Saya memutuskan 2 tahun lalu resign karena saya 19 tahun bekerja, dan puji Tuhannya balik tadi karena sebelumnya saya menitipkan anak saya sama asisten, sama orang tua, dan akhirnya saya kayak mau menebus waktu saya yang hilang. Kebetulan udah bisa. Saya tahu setiap orang punya timingnya masing-masing. Ada yang ibu rumah tangga full, ada yang bekerja, itu nggak masalah. Tapi saya ngerasa anak saya sebentar lagi besar. Pak Peter bilang saya ada potensi jadi emak yang rese. Jadi saya kan udah tahu nih kalau anak-anak menikah itu nggak boleh diganggu lagi. Dia punya negaranya sendiri, dia punya urusannya sendiri sama keluarganya. Jadi saya berdoa supaya saya juga nanti nggak rese. Jadi sebelum anak saya pergi sebentar lagi, karena saya merasa waktu sangat lambatlah cepat. Dia udah 16 tahun, kemungkinan dia menikah umur 28 mungkin. Atau 27 bentar lagi. Jadi saya sekarang nih lagi mondar-mandir nganterin dia les, nganterin dia sekolah. Kuliah pun gak bakal bisa saya anterin karena udah besar. Nah jadi saya ceritanya mau mendekatkan diri sama dia, sampai nanti saya sudah tiba waktunya tidak menggerecoki dia lagi, saya gak akan gerecokin. Dan sebelum itu saya mau punya nilai-nilai buat dia. Nah itulah dia. Kira-kira nih di tahun 2025 Bapak Ibu sendiri punya nilai apa yang mau ditambahkan sama keluarga masing-masing? Saya percaya kita semua punya nilai yang dibawa di setiap keluarga masing-masing. Nah, ada beberapa hal yang membuat kita bisa belajar bertumbuh bersama di rumah. Manusia nggak pernah berhenti belajar. Kita akan terus belajar, mau susah mau gampang ujiannya, sampai terus nanti kita balik ke rumah Bapa di surga. Pertama, kita belajar mengungkapkan perasaan. Kalau Bapak Ibu yang pernah nonton film Inside Out pasti tahu ada beberapa perasaan dan emosi yang ada di dalam film tersebut. Nah, kita pun setiap anggota keluarga harus bisa mengungkapkan perasaan kita, apa yang kita rasain. Kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi happy, kita harus bisa mengungkapkan setiap perasaan apa yang kita rasakan dengan baik. Karena kalau ada yang ditanya, kenapa sih? Tapi dia nggak jawab 1000 bahasa, dia diam. Nah kan kita nggak tahu ya, memang kita dukun gitu kan. Nah pentingnya sangat penting untuk bisa mengungkapkan perasaan. Sebelumnya kita mau coba lihat satu film ini. Tim multimedia tolong bisa disimak ya Bapak Ibu. Mohon maaf layarnya kecil, semoga kelihatan. I didn't like my father. Karongguni. Thank you. He was poor and unsuccessful. Despite working harder than all my friends' fathers, I didn't think he was very smart. Hey, it's not for you. I've never seen him as an inspiration.
What? We are late for school. Oh yeah, school. Sorry. Here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you. It's from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. And somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grew up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye. Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest. There must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Well, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems and reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all miss him, and he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. He was really depressed and he didn't go to school. Basically, he's given up on life. But your father, he read to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Yes, my name. But I didn't donate. It's your dad. He didn't want you to know. It's from you. It's from me. Father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it.
could almost hear him say, being rich is not about how much you have, but about how much you can give. Bapaknya itu sebetulnya orang baik dan dia memberikan nilai yang baik untuk anaknya, tapi dia nggak bisa ngungkapin perasaan ke anaknya sampai anaknya jadi nggak suka sama papanya, padahal bapaknya membuat banyak anak-anak di luaran punya harapan dan menyukai dia. Nah, itulah sangat amat penting buat kita bisa ngungkapin perasaan. Andai aja bapaknya bisa ngasih tahu perasaan bapaknya yang bapaknya rasakan ketika menolong anak-anak lain, pasti anaknya pun juga jadi diberkatin dan jadi semangat makin cinta sama bapaknya. Jadi penting amat sangat kita bisa ngungkapin perasaan. Karena orang lupa sama apa yang dikatakan tapi selalu ingat dengan apa yang dirasain. Jadi perasaan itu penting. Yang kedua, kita belajar mengatasi konflik. Di dalam keluarga, kan ada yang tinggal sama keluarga inti, ada yang tinggal sama keluarga besar. Sering banget bisa terjadi konflik, namanya juga keluarga, ya kan? Nah, penting sekali supaya kita benar-benar bisa menyelesaikannya dengan baik. Karena Tuhan bilang di dalam Yakobus 1 ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi, konflik itu benar-benar harus di-manage dengan baik. Puji Tuhan ya, saya dibesarkan di keluarga di mana papa mama saya nggak pernah berantem. Saya nggak pernah lihat dia berantem lempar-lemparan atau suara besar. Jadi saya punya prinsip, saya nggak akan marah lama-lama sama pasangan saya atau sama anak saya. Dalam beberapa jam biasanya saya udah minta maaf duluan. Walaupun misalnya saya nggak salah atau saya salah, saya minta maaf duluan. Saya nggak bisa kayak orang-orang yang bisa berhari-hari nggak ngomongan. Saya nggak bisa, karena saya takut tiba-tiba saya dipanggil Tuhan, saya masih punya marah. Jadi saya punya prinsip nggak mau marah lama-lama. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita alami konflik itu, sedikit mungkin dianggap biasa, lama-lama bisa meledak. Jadi kita harus bisa mengatasi konflik dengan baik. Semua bisa belajar, orang tua bisa belajar, anak-anak bisa belajar. Yang ketiga, kita belajar mengatasi kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan orang yang kita cintai, kita punya waktu buat berduka, kehilangan pekerjaan, kehilangan gagal lomba, kehilangan binatang piaraan. Kadang mungkin ada orang tua yang, ya elah, cuman kelinci itu nggak usah ditangisin. Nah, jangan begitu. Kalau anaknya berduka, kita harus temenin dia lagi berduka. Namanya juga satu keluarga, satu sakit, semua sakit. Jadi kita harus sama-sama bisa mendukung ketika kehilangan itu terjadi. Mau dalam pelajaran, dalam pekerjaan, dalam hal apapun yang bersifat kehilangan, sama-sama belajar untuk kita bisa mengatasi yang namanya kehilangan. Yang keempat, kita belajar memberikan nilai, contoh, teladan yang baik. Hidup di dunia ini, kalau kita nggak ngelihatnya ke Tuhan, hidup kita akan dipengaruhi sama nilai-nilai dari dunia. Kalau kita mau anak kita baik sama orang, kita harus ngajarin dia baik. Kalau kita mau anak kita datang tepat waktu, kita harus ngajarin dia datang tepat waktu. Kalau kita mau anak kita melayani Tuhan ke gereja, kita harus ngajarin kita pun juga ke gereja. Jadi nilai-nilai yang baik dalam keluarga itu yang harus kita kasih. Nilai kekudusan, nilai dalam pertemanan, nilai mengelola uang dengan baik. Dulu pas kecil, papa saya selalu bilang, jangan pakai duit boros-boros, tabung. Tapi dia cuma bilang begitu. Saya nggak tahu caranya menabung. Sampailah saya besar, dan sekarang melihat banyak literasi, kalau dibilang nabung, tapi kan ada caranya. Misalnya investasi, terus jualan atau apa gitu. Jadi
sebaiknya kita yang orang tua memberikan nilai-nilai yang baik kepada setiap anak-anak kita. Jadi nggak cuma diucapin, tapi dikasih cara how to-nya. Tapi balik lagi, semua nilai-nilai yang baik itu biarlah datangnya dari ajaran kita dari Tuhan Yesus. Karena kebiasaan-kebiasaan kita yang ada di rumah itu akan membentuk karakter kita. Kebetulan saya jadi kakak sekolah minggu. Setiap kali ada anak yang dikasih sesuatu, ada anak yang berucap, "Thank you Kak." Ada anak yang enggak. Nah, biasanya itu juga terjadi karena dari keluarga. Kadang-kadang anak-anak udah diajarin, tapi dia nggak bilang. Namanya juga anak-anak. Di dalam kitab Ulangan kan juga dikatakan kan, untuk ngajarin anak kita berulang kali. Namanya juga anak-anak. Jadi anak-anak kita kasih ajaran kayak contoh misalnya thank you, tolong, minta maaf. Nah itu sangat amat penting. Dan saya percaya masih banyak segudang nilai-nilai teladan yang baik yang bisa kita ajarkan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan begini, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi Tuhan gak hanya sekedar ngomong, dia udah kasih kita contoh, dia udah kasih kita teladan bahwa buat maafin orang, buat memberi, buat mengasihi, buat mengampuni, Tuhan udah kasih contoh yang banyak di dalam Alkitab yang bisa kita tiru, yang bisa kita lakukan. Semuanya mudah? Enggak, semuanya enggak mudah. Tapi kita percaya karena kasih karunia Tuhan kita bisa memberikan nilai, teladan, contoh yang baik. Amin Bapak Ibu. Dan yang kelima, kita belajar untuk bikin keluarga fun. Fun dalam artian happy, dalam artian playful, dalam artian enggak serem-serem amat. Sebelum saya masukin poin ini, saya nanya dulu ke anak saya, Chester, menurut kamu keluarga kita itu fun apa enggak? Saya takut kalau nanti saya ngomong taunya enggak. Puji Tuhan ya dia jawab fun. Nggak tahu. Tapi saya belum nanya lebih banyak lagi kebetulan. Tapi dia jawab fun. Jadi Bapak Ibu, kita harus menjadi keluarga yang fun, keluarga yang bahagia, yang ada ketawanya, yang seru. Awal-awal saya menikah dengan Pak Peter, saya merasa deg-degan. Kebetulan Bapak ini adalah salah satu komandan di ESC. Jadi setiap kali dia nanya, saya bawaannya kayak abis naik turun dari roller coaster. Misalnya dia nanya, Yul, baju aku yang ini kemana ya? Aduh Tuhan Yesus, saya langsung duduk. Saya ngerasa, oh my God, kok saya jadi takut sama dia. Padahal sebetulnya di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tapi dia ini bawaannya udah bikin saya jeng-jeng gitu, takutin saya gitu. Padahal semestinya keluarga itu adalah keluarga yang fun. Nah saya tahu belakangan ini dia banyak berubah karena sebetulnya dia nggak suka jokes-jokes receh. Sementara saya tuh suka banget, saya suka orang yang bisa membuat saya tertawa. Saya suka orang yang bisa memunculkan senyuman, ketawa di dalam satu komunitas, itu saya suka banget. Nah, saya pernah ngomong sama dia, tapi kalau saya ngejok dia cuman mukanya datar. Tapi saya tahu belakangan ini dia banyak berubah buat bisa bikin saya ketawa, atau ketika saya buat jokes walaupun garing, dia bisa ketawa. Nah, hal yang bikin saya bahagia kalau bagi saya adalah di dalam keluarga tuh ada senyuman, ada ketawa. Saya senang kalau Peter sama Chester bisa ketawa ngakak, terbahak-bahak, itu saya suka banget. Jadi Bapak Ibu, kita nih harus bisa menjadi keluarga yang menyenangkan. Suami ketemu istri happy, istri ketemu suami happy, istri ketemu anak, bapak ketemu anak, ketemu oma opa di rumah, semuanya happy. Bawaannya happy, bikin bahagia gitu. Nah, gimana kalau kita bisa bikin anak kita bahagia kalau kitanya nggak bahagia? Jadi kitanya suami istri juga harus punya waktu buat makin intens gitu. Nah kebetulan saya tahu
suami saya ini tipenya sukanya rame-rame. Jadi dia suka pergi rame-rame. Sementara saya waktu dulu selalu berucap saya pengen pergi berdua sama dia. Itu tidak terjadi di awal-awal tahun kita menikah. Sampai akhirnya kita berdua lebih paham tentang pernikahan. Karena kita berdua juga sekarang melakukan bimbingan pranikah dengan Pak Irfan dan Bu Delvi. Jadi kita berdua kayak selalu diingetin buat punya waktu berdua. Saya tahu itu pengorbanan dia karena dia bukan tipe yang romantis. Tapi dia berusaha untuk bisa mengajak saya pergi berdua. Jadi kita pergi berdua untuk nggak ngebahas hal-hal yang berat, tapi membahas hal-hal yang dimana kita berdua harus kuat. Kalau sayanya bahagia, suami saya bahagia, saya bisa memberi kebahagiaan itu buat anak saya. Saya bisa kasih kebahagiaan itu buat keluarga yang lain juga. Jadi mau kita parents yang komplit atau kita single parents, kita harus punya waktu untuk kita bahagiain diri kita sendiri dulu. Baru kita bisa bahagiain ke orang lain. Dari mana sumber kebahagiaan itu? Selain dari sekeliling kita, dari dunia, terutama sumber kebahagiaan damai sejahteranya itu datangnya dari Tuhan. Ketika kita punya sukacita dari Tuhan, kita bisa bagiin ke keluarga kita. Jadi yang diingat dalam keluarga bukan yang jelek-jelek, bukan bacotnya ketika lagi berantem, tapi yang diingat adalah yang baik-baik. Supaya keluarga kita selalu fun, ya. Semua pasti mau ya, semua pasti punya harapan dan cita-cita untuk setiap keluarga yang masing-masing. Jadi kita mau terus berusaha buat keluarga kita masing-masing. Sebisa mungkin jangan kritik keluarga kita. Sebisa mungkin kita apresiasi. Ini juga saya lagi belajar karena kadang-kadang misalnya anak saya ngapain, saya bukannya muji dia dulu, saya malah kok kayak gitu sih gitu. Nah harusnya nggak boleh. Jadi saya juga lagi inget-inget nih. Jadi misalnya ada anak yang datang, "Ma, nilai aku 8, mamanya ngomong, "Ya elah 8, 2 lagi 10 tuh, kenapa sih gak 10? Padahal anaknya udah berusaha setengah mati ya Tuhan. Jadi tolonglah jangan. Saya pun sering diingetin sama si Peter, karena ya itu tadi dia ngomong saya rese. Saya suka kayak gitu kadang-kadang, gak sadar. Jadi sama-sama kita mau belajar. Terkadang saya pengen kayak orang bule. Orang bule itu dia bisa meng-appreciate small things. Jadi misalnya ada orang beli rumah, ngasih tahu, gue baru beli rumah nih. Terus orang itu nanya, kau beli rumah di mana? Atau rumahnya ukuran berapa? Terus dia bukannya selamatin dulu, tapi dia bilang, ya elah rumahnya kecil banget, kenapa nggak beli yang gede? Kalau orang bule itu small things, dia selalu appreciate, dia selalu selamatin kamu dulu. Dan dia tidak mengkritik. Nah Asian banyakan ya, bukannya semuanya, itu kebanyakan ngeritik dulu. Nah jadi kita mau sama-sama belajar buat nggak kayak gitu. Tapi ketika ada yang datang ke kita, kasih tahu kabar bahagia, di-appreciate dulu, diselamatin dulu. Sebisa mungkin jangan kritik. Dan sebisa mungkin jangan pernah bandingin keluarga kita sama orang lain. Istri kita sama orang lain, dia mah cakep, no, yang ini nggak bisa dandan, yang ini nggak bisa masak, yang ini nggak bisa ngurus anak. Tidak. Bandingin suami juga tidak, bandingin anak juga tidak. Dan saya pernah ketemplak sama hal ini. Sebelum saya bertobat, saya adalah mama yang dulu pas ngeliatin anak kecil dibilang, aduh Ciuli sabar banget, sabarnya sampai kebangetan. Tapi begitu punya anak sendiri saya nggak sabar. Jadi pas Chester S1 sampai kelas 3 SD, dia tuh belajar susah banget. Saya stresnya setengah mati sampai Peter tuh marahin saya. Saya kesel karena saya bilang, kamu kayak gini aja gak bisa. Daddy sama mami tuh gak ada yang bodoh. Sampai keluar kata-kata seperti itu. Dan itu gak boleh adik-adik, jangan ya dek. Jangan ditiru, tolong jangan. Tapi saya gak tahan saat itu. Sampai akhirnya saya pun pernah berhubung keluarga saya sama keluarga Bapak Yosua dan Cindy itu dekat. Dari kecil anak kita dari dalam kandungan udah bareng. Jadi saya tahu apa yang Abi lakukan. Saya sempat bilang, coba
bisa nggak? Masa kamu kayak gitu aja nggak bisa? Abi bisa loh, Ces, saya ngomong kayak gitu. Maaf loh Abi, maaf loh Chester, dan Mami udah minta maaf. Saat itu Chester bilang, Mam, Abi, aku, jangan Mami bandingin aku sama Abi. Kalau di sinetron Indosiar tuh kayak ceger, geledek menyambar saya Bapak Ibu. Harusnya saya nggak boleh ngelakuin hal itu. Dan dari saat itu hingga detik ini saya nggak pernah nyebut itu. Dan puji Tuhannya anak saya punya, saya percaya setiap anak punya keunikannya masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu stres ngajarin anak, ya udahlah. Kalau nggak bisa jangan diomelin. Jangan kayak saya, nanti saya pagi-pagi ngajarin, setiap malam saya berdoa minta maaf sama Tuhan. Besok pagi saya minta maaf sama anaknya. Berulang terus. Sampai akhirnya Peter bilang stop, jangan ngajarin. Dan ketika saya nggak ngajarin, nih saya sampai didoain sama Pak Ahyong. Karena saya stres ngajarin anak. Saya sampai didoain. Sampai Pak Ahyong bilang begini, apa yang kamu takutin kalau kamu ngajarin Chester terus Chester nggak bisa? Saya jawab, saya sama Peter nggak pernah naik kelas. Saya sama Peter bisa kalau belajar. Kalau nanti dia nggak naik kelas, muka saya mau ditaruh di mana? Kata Ko Ahyong, ditaruh di depan. Ya emang muka kamu di depan Yulia. Saya pikir lagi, ya bener juga ya. Jadi kata Ko Ahyong, kalau anak nggak naik kelas nggak apa-apa, diulang lagi. Semenjak itu saya, aduh pokoknya kalau Bapak Ibu tanya Chester, saya udah berkali-kali minta maaf sama dia. Karena saya stres. Tapi akhirnya ketika saya paham setiap anak punya kelebihan kekurangan masing-masing, setiap anak punya keunikan masing-masing, dan saya tahu papa mama struggle ngajarin anaknya. Ketika saya kasih itu ke Tuhan, khawatir saya, dan kita berdua sepakat memberikan kepercayaan pada Chester. Chester malah nilainya bagus. Malah dia bisa explore apa yang menjadi kemampuan dia. Thank you Chester. Kalau Chester dengerin thank you. Jadi kita berdua merasa ya inilah parenting, inilah keluarga. Tempat di mana terjadi kesalahan, tempat di mana terjadi perbaikan. Yang penting bukan salahnya terus yang diingat, tapi yang penting ketika kita salah, kita perbaiki dan kita tahu. Dan kita mau kasih itu ke Tuhan, karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih karunia buat setiap keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Jadi 5 hal tadi yang kita bisa pelajari, semoga kita bisa sama-sama belajar di rumah, belajar untuk bisa mengungkapin perasaan, belajar untuk bisa mengatasi konflik, belajar untuk bisa menerima kehilangan, belajar untuk bisa memberikan nilai, contoh teladan yang baik, dan belajar untuk bisa membuat keluarga fun. Saya percaya dari 5 poin tadi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian punya poin-poin lain yang bisa ditambahkan buat keluarga Bapak Ibu semua. Supaya kita menjadi strong family, supaya kita bisa menjadi contoh buat keluarga-keluarga di luar sana, bahwa berkeluarga di dalam Tuhan Yesus adalah sesuatu hal yang indah, sesuatu hal yang sangat amat penuh dengan kasih karunia. Dan kita percaya kita bisa menghadirkan anak-anak di dalam negara ini dengan anak-anak yang penuh berkat. Karena negara yang kuat terdiri dari keluarga yang kuat. Ya, mari Bapak Ibu, saya tutup dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa kasih karunia-Mu Tuhan tidak pernah habis. Hamba berdoa dan kami semua berdoa, biarlah kasih karunia-Mu Tuhan turun atas setiap keluarga kami. Baik kami yang berkeluarga, baik kami yang belum berkeluarga, baik kami yang tinggal bersama keluarga inti atau keluarga besar, baik kami yang parents atau single parents. Hamba percaya Tuhan, pengurapan kasih karunia Tuhan, kekuatan, penghiburan, dan sejahtera Tuhan selalu ada buat setiap keluarga kami.
Berikan kami hikmat untuk kami bisa mendidik keluarga kami dengan ajaran takut akan Tuhan. Berikan kami hikmat untuk kami bisa menjadi anggota keluarga yang berfungsi dengan baik, anggota keluarga yang penuh dengan kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa biarlah setiap keluarga boleh utuh di dalam Tuhan. Kami mau hancurkan biar tidak ada perceraian yang terjadi Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan yang terus membalut setiap keluarga kami. Kami mau hidup Tuhan di dalam keluarga yang penuh dengan kasih Tuhan. Kami mau look up padamu Tuhan, dan Engkaulah pusat dalam keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan buat nilai, teladan, contoh firman Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan pada kami. Biarlah semuanya kami boleh lakukan Tuhan dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dan biarlah kami boleh melakukan bukan hanya apa yang kami suka, kami boleh melakukan apa yang Engkau suka. Kami boleh melakukan apa yang menyenangkan hatimu Tuhan, dan apa yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah kami yang gak pernah habis kasihnya. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati katakan amin. Oke, balik lagi ke saya. Kita mau belajar buat membangun keluarga seperti yang Tuhan mau, amin. Amin. Thank you Pastor Yulia untuk sharing firman Tuhan hari ini. Semua diberkati. Semua merasa diberkati, amin. Tidak takut untuk menikah? Tidak takut untuk menikah anak muda? Ih, mukanya tegang di belakang anak muda. Oh tidak, kata Sina. Oke, yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah hari ini. Bapak dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk waktu di mana kami dapat bersama-sama bersekutu Tuhan. Kami beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami dapat bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami dapat bersama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami belajar Tuhan bagaimana membangun keluarga Tuhan yang seperti yang Tuhan mau. Mampukan kami setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat menjadi pribadi Tuhan yang penuh kasih. Kami dapat menjadi pribadi yang sungguh mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan Tuhan, terutama di dalam keluarga kami. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap orang tua di tempat ini, dan Engkau yang memberkati setiap anak yang di tempat ini. Biarlah hikmat Tuhan mengalir dalam setiap kami. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap teman-teman yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Engkau berkati mereka secara berlipat kali ganda. Apapun yang mereka kerjakan, kami percaya Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Berkati juga untuk Ciyul Tuhan, berkati untuk keluarganya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan, Engkau yang buat berhasil. Engkau yang membuat dia semakin naik Tuhan. Berkati juga Kau dan juga Chester Tuhan, Engkau pakai keluarga ini dengan lebih lagi Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan apapun yang Tuhan mau untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami, kiranya Engkau memberkati bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan Indonesia ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak juga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya akan banyak jiwa dimenangkan di Indonesia ini. Terima kasih banyak Bapa. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami dalam perjalanan kami Tuhan. Biarlah kami dapat kembali berkumpul dengan bersama dengan keluarga kami Tuhan, bersekutu Tuhan. Ada sukacita tengah keluarga kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mari setiap kita sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan cinta kasih dari Yesus Kristus memberkati setiap kita. Apapun yang kita kerjakan, selalu andalkan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi kita. Tuhan yang akan menyertai kita. Tuhan yang akan memberkati kita dan keluarga kita. Selalu andalkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam keluarga kita, maka Tuhan akan membuat beruntung dan berhasil apapun yang kita kerjakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami terima berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.